Qala ba'dul arifin laisa hunaka syai'un aqta'u anillah subhanahu wa ta'ala min mahabbati dunya. Tidak ada sesuatu yang lebih memutus hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih daripada cinta kepada dunia. Kalau sudah ada kecintaan dalam dirinya, kecintaan dalam hatinya kepada dunia, pasti yang dipikirkan dunia. Yang dicari dunia. Nak pikir akhirat, nak mikir kapan dia akan berhadapan dengan Allah, dia akan dihisab oleh Allah SWT, dia akan dimintai tanggung jawabnya oleh itu. Nah, ada pikiran sama sekali di hatinya. Yang dipikirkan bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana punya rumah yang istimewa, bagaimana punya kendaraan yang bagus, bagaimana dia bisa makan enak-enak, bagaimana bisa dia jalan-jalan seenaknya. Padahal umur dunia sesaat. Ya, itu termasuk senjata yang paling ampuh iblis untuk membuat manusia seperti itu, disibukkan dengan urusan dunia. Aqwa laisa hunaka syai'un aqta anillah subhanahu wa ta'ala min mahabbatid dunya. Oleh karena itu tidak heran ketika zaman Nabi SAW seorang yang bernama Sa'labah bin Hatib datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ud'ullaha ta'ala an yarzuqani malan. Ya Rasulullah, doakan aku, mohonkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya aku diberi rizki. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukra khairun min kasirin la tutiku. Sedikit daripada harta rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Anda syukuri, kamu syukuri, itu jauh lebih baik daripada diberikan oleh Allah harta yang banyak tapi kemudian Anda tidak mensyukurinya. Kemudian keesokan harinya pun juga demikian. Datang lagi Sa'labah kepada Nabi SAW dan meminta kepada Nabi untuk didoakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yarzuqani malan. Doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya aku diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ama fiyya uswah, tidaklah cukup bagi kamu aku sebagai teladan bagaimana kehidupan aku, bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalilun tu'addi syukra khairun min katsirin la tutiku. Sedikit daripada harta kamu syukuri, itu lebih baik daripada banyak harta tapi kemudian lupa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ketiga kali masih meminta lagi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mendoakannya, Allahumma rzuq Sa'labah malan, Allahumma rzuq Sa'labah malan. Didoakan sama Rasul supaya diberikan rezeki kepada Sa'labah ini. Namanya Rasul, doanya mustajab. Tidak lama menjadi orang yang kaya. Sa'labah punya kambing, yang kambing itu asalnya cuma 2 ekor. Tidak lama langsung jadi satu lapangan. Tidak lama bahkan jadi satu wadi, satu lembah. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Ketika sudah hartanya banyak, ketika sudah hewan ternaknya banyak, yang awal mulanya rajin istiqomah sholat jamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid Rasul, akhirnya sholat subuh tidak, sholat maghrib tidak lagi, sholat isya tidak lagi, hanya sholat duhur sama sholat asar aja yang berjamaah sama Rasul. Tapi itu pun tidak lama, bertambah banyak hartanya, tambah fokus dengan hartanya. Begitulah orang yang sibuk dengan dunianya. Tambah banyak hartanya, tambah banyak dia meluangkan waktunya untuk urusan hartanya. Tambah banyak pabriknya, tambah sibuk dengan urusan pabriknya. Tambah banyak uangnya, tambah sibuk bagaimana mengembangkan uangnya, menyimpan uangnya, menginvestasikan hartanya. Pikirannya itu tambah banyak, tambah terus, bukan tambah ingat kepada Allah. Orang kaya tambah banyak uangnya, bukan tambah banyak sujudnya. Orang kaya tambah banyak hartanya, bukan tambah banyak sodakohnya, bahkan bukan tambah banyak bacaan Qur'annya, tapi yang ada tambah lalai daripada Allah SWT. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain untuk meminta atau mengambil dari mereka penduduk Bahrain zakat yang kemudian akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Maka di saat itu datang harta yang banyak dari Bahrain. Akhirnya sahabat yang sholat subuh di saat itu biasanya normanya sekian,
yang datang akhirnya lebih banyak karena ada harta yang mereka tahu akan dibagi-bagikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan apa? Mal faqra ahsa alaikum. Aku tidak takut kepada yang terjadi kepada kalian adalah kefakiran. Aku tidak takut umatku fakir. Aku tidak takut sahabat-sahabatku fakir. Mal faqra ahsa alaikum walakin ahsa alaikum an tubsatad dunya. Ahsa an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Tapi aku khawatir, yang aku takutkan nanti dunia itu malah diberikan oleh Allah SWT seluas-luasnya kepada kalian, sebagaimana bentangkan dunia itu kepada umat yang sebelumnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya yang terjadi membuat kalian hancur dengan sebab cinta kepada dunia, sebagaimana mereka umat-umat terdahulu hancur karena cinta kepada dunia. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah Sa'labah bin Hatib ketika turun ayatul zakah, ketika turun perintah untuk mengeluarkan zakat, kewajiban mengeluarkan zakatnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dua orang sahabat untuk meminta zakat daripada Sa'labah. Pergilah dua orang itu kepada Sa'labah. Kemudian Sa'labah meminta kepada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam surat daripada Nabi. Mana sih suratnya? Mana sih tandanya? Dan ternyata memang benar ada surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibaca, Sa'labah mengatakan, aku tidak melihat ini sebagai kewajiban dari Allah. Aku melihatnya ini seperti jizyah yang hanya diwajibkan terhadap orang-orang kafir. Nah, pergilah kalian, aku akan pikir dulu. Esok hari datang lagi kepadaku. Dipikir dulu. Besok harinya dua sahabat itu datang lagi, tapi kemudian ditolaknya. Aku tidak berpikir itu adalah kewajiban yang diwajibkan atasku. Itu adalah jizyah yang seharusnya diwajibkan atas orang kafir. Tidak mau memberi dan mengeluarkan zakatnya. Dua sahabat itu pulang dengan kecewa. Sebelum bertemu dengan Nabi dan berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan apa yang didengar, apa yang disampaikan oleh sahabat, Nabi sudah tahu. Nabi terlebih dahulu mengatakan, waiha Sa'labah, waiha Sa'labah, waiha Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Dan begitu berjalan seterusnya. Tidak pernah lagi Sa'labah datang kepada Nabi, tidak pernah lagi hadir sholat berjamaah, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ancaman kepada Sa'labah. Ya, yang dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menerima lagi zakat daripada Sa'labah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sa'labah orang yang celaka, Sa'labah orang yang munafik, Sa'labah hanya ngomong janji akan mengeluarkan zakat, janji akan berbuat amal soleh, tapi itu hanya janji. Ketika turun ayat tersebut, maka di saat itu ada keluarga daripada Sa'labah menyampaikan bahwasanya turun ayat yang berkaitan dengan Sa'labah. Maka Sa'labah segera ketakutan datang kepada Nabi SAW untuk mengeluarkan zakat. Tapi Nabi menolak. Aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima zakat daripada kamu. Itu sudah larangan Allah. Sudah aku katakan sebelumnya, tapi kamu tidak mendengar nasihatku. Maka menangislah Sa'labah. Dia mengambil debu dan diletakkan di kepalanya sambil dia sedih pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian sampai wafat Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sebagai pengganti daripada Rasul SAW, maka datanglah Sa'labah ini kepada Sayyidina Abu Bakar berharap untuk diterima zakatnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerima zakat Anda, apalagi aku? Bagaimana aku bisa menerima zakat sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak zakat Anda? Maka tidak diterima juga oleh Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, tidak diterima. Sampai kapan? Sampai Sayyidina Utsman menjadi khalifah dan tidak diterima juga oleh Sayyidina Utsman dan meninggal dalam keadaan seperti itu di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir. Ketika sudah ada harta, ketika sudah berlimpah hartanya, rizkinya, dia akan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, akan kurang
bacaan Qur'annya, kurang zikirnya, yang ada hanya pikiran kepada dunia sampai mati. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, firman Allah SWT, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tidak akan pernah berhenti mereka pecinta-pecinta dunia untuk mengumpulkan dunia mereka sampai kapan? Sampai ya zurtumul maqabir, sampai ke kuburan mereka. Lam yamla fahu illa turab, tidak akan memuaskan wajah mereka, mulut mereka daripada mengumpulkan dunia sampai mulut mereka bersentuhan dengan kuburan, bersentuhan dengan tanah kuburan.